Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyuluhan gizi. Nah, yang pertama yaitu perencanaan penyuluhan. Perencanaan penyuluhan gizi dapat ditinjau dari berbagai tingkat, antara lain tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan tingkat puskesmas. Pemerintah tingkat pusat dan provinsi lebih menekankan pada kebijakan penyuluhan gizi, sedangkan tingkat kabupaten atau kota dan tingkat puskesmas lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Lalu dasar pemikiran. Beberapa pemikiran dasar yang melandasi penyuluhan gizi adalah yang pertama, penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi dan kesehatan. Perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan tim. Yang ketiga, perencanaan penyuluhan gizi harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup. Dan yang keempat, evaluasi. Lalu ada prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Prakondisi yang harus dilakukan adalah persepsi dan pengertian yang sama antara pimpinan program dan pelaksana program yang terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua, dukungan positif dari pimpinan program dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, penyediaan anggaran yang cukup untuk penyuluhan gizi. Yang keempat, penyediaan alat bantu atau media penyuluhan gizi. Dan yang terakhir, penyediaan tenaga penyuluh gizi yang sudah terlatih. Lalu ada syarat-syarat perencanaan penyuluhan gizi. Syarat-syarat perencanaan penyuluhan gizi itu ada 4. Yang pertama yaitu materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu sesuai dengan kebutuhan program. Yang ketiga, praktis dan dapat dilaksanakan sesuai kondisi masyarakat setempat. Dan yang terakhir, kebijakan harus mendukung. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan penyuluhan gizi. Berikut adalah 9 langkah penyuluhan sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, mengenal masalah masyarakat dan wilayah. Masalah gizi dapat diperoleh dari data sekunder, seperti laporan Dinas Kesehatan, dan dapat juga dari data primer dengan cara wawancara kepada petugas kesehatan atau masyarakat. Karakteristik masyarakat yang harus dikenal adalah penduduk yang rawan gizi, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi, pola komunikasi masyarakat, sumber daya masyarakat, dan bagaimana pengalaman masyarakat di masa lalu sehubungan dengan program-program gizi yang telah dilaksanakan. Pengenalan wilayah meliputi apakah lokasi di daerah kota atau pedesaan, apakah di dataran rendah atau tinggi, jalur transportasi umum, dan sifat-sifat wilayah. Lalu yang kedua, menentukan prioritas masalah gizi. Mempertimbangkan penentuan prioritas masalah adalah yang pertama, dampak yang akan ditimbulkan masalah tersebut. Besarnya masalah atau prevalensi masalah tersebut, sumber daya yang dimiliki, pertimbangan politis, teknologi yang dimiliki, dan visibilitas. Yang ketiga, menentukan tujuan penyuluhan gizi. Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan penyuluhan gizi harus jelas, realistis, dan dapat diukur. Dari unsur manajemen, tujuan harus bersifat SMART. SMART merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Yang keempat, menentukan sasaran penyuluhan gizi. Sasaran penyuluhan yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang akan mendapat penyuluhan. Kelompok masyarakat dapat dilihat dari penduduk rawan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, penduduk berpenghasilan rendah, dan kelompok lainnya yang rawan gizi. Menentukan materi penyuluhan gizi. Materi penyuluhan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran, tidak menggunakan istilah-istilah yang susah dipahami, pesan tidak bertele-tele, dan dapat dilaksanakan oleh sasaran sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Lalu yang keenam, yaitu menentukan metode penyuluhan gizi. Penentuan metode ditentukan berdasarkan tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan dapat dikategorikan menjadi 3 domain, yaitu mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketujuh, menentukan media penyuluhan.
Media penyuluhan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat alat peraga. Syarat-syarat media tersebut antara lain, alat peraga harus menarik sesuai dengan sasaran penyuluhan, mudah ditangkap, singkat, dan jelas sesuai dengan pesan-pesan yang akan disampaikan, dan sopan. Lalu yang ke-8, membuat rencana penilaian atau evaluasi. Dalam perencanaan penilaian harus memperhatikan yang pertama, apakah tujuan sudah dinyatakan secara jelas dengan mencantumkan kapan akan dievaluasi, di mana akan dievaluasi, dan siapa kelompok sasaran yang akan dievaluasi. Yang kedua, apakah sudah mencantumkan indikator evaluasi. Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dievaluasi. Yang keempat, metode dan instrumen yang akan digunakan untuk evaluasi. Yang kelima, siapa petugas yang akan mengevaluasi dan bagaimana persiapan petugas tersebut. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang digunakan dalam evaluasi. Dan yang terakhir, bagaimana rencana umpan balik hasil evaluasi penyuluhan gizi. Lalu yang terakhir, yaitu membuat rencana jadwal penyuluhan. Jadwal meliputi kegiatan pokok yang dilaksanakan dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara detail, masing-masing kegiatan dapat direncanakan siapa petugas yang akan menyuluh, di mana penyuluhan itu dilaksanakan, apa materi penyuluhan, metode yang digunakan, alat peraga yang dibutuhkan, dan siapa penanggung jawab kegiatan tersebut. Lalu ada rencana teknis seorang penyuluh. Seorang penyuluh harus mempersiapkan secara teknis hal-hal yang berhubungan dengan tugas sebagai seorang penyuluh. Tugas dalam rangka persiapan penyuluhan adalah membuat rencana yang dituangkan dalam satuan penyuluhan. Selanjutnya ada pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Seorang penyuluh gizi harus mempunyai keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah keterampilan minimal yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai penyuluh. Berikut merupakan 7 keterampilan dasar seorang penyuluh. Yang pertama, keterampilan membuka penyuluhan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam membuka penyuluhan. Antara lain, yang pertama, menarik perhatian, menimbulkan motivasi, membuat kaitan, dan yang terakhir menetapkan acuan. Lalu yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan seorang penyuluh agar dapat menjelaskan dengan baik adalah merencanakan penjelasan dengan baik dan menyajikan penjelasan. Lalu yang ketiga keterampilan bertanya. Pertanyaan yang baik memiliki makna positif terhadap sasaran. Makna tersebut yaitu yang pertama meningkatkan partisipasi sasaran dalam proses penyuluhan, meningkatkan rasa ingin tahu sasaran, memfokuskan sasaran terhadap materi yang sedang dibahas. Dan yang terakhir meningkatkan kemampuan berpikir kreatif secara penyuluhan. Lalu dalam penerapan keterampilan bertanya bagi seorang penyuluh, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Nah, perhatian tersebut adalah yang pertama, pertanyaan harus singkat dan jelas. Lalu pertanyaan diberi acuan, pertanyaan terpusat, pertanyaan harus digilir, beri cukup waktu untuk berpikir, dan pemberian tuntutan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah segala bentuk respon yang diberikan oleh seorang penyuluh atas tingkah laku yang dilakukan sasaran untuk memberikan dorongan yang positif. Penguatan ini ada secara verbal, yaitu dengan kata-kata baik berupa pujian ataupun penghargaan, dan penguatan secara nonverbal. Keterampilan penguatan yang pertama adalah penguatan verbal, seperti melalui kata-kata bagus, tepat sekali, luar biasa, sempurna, hebat. Yang kedua adalah penguatan mimik, dapat berupa tersenyum atau mengernyitkan dahi. Yang ketiga ada penguatan sentuhan, bisa dengan berjabat tangan dan menepuk-menepuk pundaknya. Selanjutnya penguatan dengan kegiatan menyenangkan. Jadi sasaran diminta untuk mendemonstrasikan hobi atau bakatnya, misalnya seperti menyanyi. Penguatan simbol atau benda dapat dengan cara mengangguk, mengacungkan jempol, atau memberikan hadiah. Dan terakhir,
penguatan dengan cara mendekati, yaitu mendekati sasaran agar sasaran seolah-olah diperhatikan. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola penyuluhan. Keterampilan penyuluh dapat dalam menciptakan dan memelihara kondisi penyuluhan yang kondusif dan mengembalikannya apabila ada hal-hal yang mengganggu suasana penyuluhan. Dalam penerapan keterampilan mengelola penyuluhan, ada beberapa hal yang perlu diperlukan, yaitu yang pertama memiliki sikap yang tanggap. Jadi apabila sasaran sudah kelihatan lelah dan sudah tidak fokus, penyuluh dapat membuat lelucon atau memberikan games dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memberikan petunjuk yang jelas. Pada saat memberi petunjuk yang jelas, sifat yang harus dimiliki penyuluh adalah semangat, menantang, variasi, fleksibel, disiplin, dan perlu adanya penekanan. Dan yang selanjutnya adalah membagi perhatian. Penyuluh tidak boleh hanya memperhatikan seseorang saja atau orang-orang tertentu saja. Penyuluh harus memperhatikan semua sasarannya, baik yang duduk di depan maupun yang di belakang. Selanjutnya adalah keterampilan bervariasi. Keterampilan seorang penyuluh untuk menjaga suasana penyuluhan tetap menarik perhatian dan tidak membosankan, sehingga sasaran tetap menunjukkan sikap antusias, penuh gairah, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyuluhan. Ada 3 keterampilan bervariasi. Yang pertama adalah variasi penggunaan media. Penyuluh sebaiknya menghindari menggunakan satu media saja. Media yang dapat digunakan yaitu seperti media audio, yaitu yang dapat didengarkan, media visual, yaitu yang dapat dilihat, atau menggabungkan keduanya, yaitu media audio dan visual. Yang kedua adalah pola interaksi. Penyuluh tidak boleh berlebihan dalam berinteraksi, apalagi saat menyampaikan lelucon. Dan yang terakhir adalah gaya menyuluh, yaitu ada intonasi, kontak pandang antara penyuluh dengan sasaran, gerakan tubuh penyuluh, dan mimik tubuh penyuluh. Selanjutnya ada keterampilan menutup penyuluhan, yaitu suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dipelajari selama penyuluhan dan keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Ada beberapa step dalam menutup penyuluhan. Yang pertama adalah mengulang intisari materi penyuluhan, yaitu dengan membuat garis-garis besar dan rangkuman materi penyuluhan. Yang kedua adalah membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, membangkitkan motivasi untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi penyuluh memberikan motivasi kepada sasaran untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Yang keempat adalah mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat diterima oleh sasaran atau tidak. Evaluasi bisa dilakukan dengan cara tes, baik lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir adalah pemberian tugas. Untuk menindaklanjuti materi penyuluhan dapat dilakukan dengan pemberian tugas. Jenis tugasnya harus tetap mengacu pada materi penyuluhan. Selanjutnya adalah evaluasi penyuluhan. Pengertian evaluasi penyuluhan menurut American Public Health Association dalam buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi tahun 1997, evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Kleinberg, evaluasi adalah suatu proses yang memungkinkan administrator mengetahui hasil programnya dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Dan menurut Departemen Kesehatan RI tahun 1985, evaluasi penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu spiral seperti gambar di samping. Penjelasannya adalah pertama-tama lakukan pengumpulan informasi. Yang kedua,
pelajari tujuan program penyuluhan tersebut. Yang ketiga, tentukan tolak ukur atau kriteria, yaitu patokan-patokan untuk pengukuran. Yang keempat, pelajari kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, mulai adakan penilaian. Dan yang keenam, tentukan apakah tujuan tercapai atau tidak, dan begitu seterusnya. Dalam definisi tersebut, ada 4 dimensi penting dalam evaluasi, yaitu yang pertama adalah proses, yaitu penentuan. Evaluasi sebagai suatu proses adalah penentuan sesuatu apakah berdasarkan pendapat, catatan, atau data objektif atau data subjektif. Yang kedua adalah kriteria, yaitu hasilnya. Evaluasi sebagai suatu hasil kegiatan menilai apakah hasil tersebut diharapkan atau tidak diharapkan, sementara atau permanen, atau apakah hasil diperoleh dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah stimulus atau rangsangan, yaitu kegiatannya. Evaluasi sebagai suatu kegiatan. Ada yang dilaksanakan secara bertahap maupun insidental apabila diperlukan. Yang keempat adalah nilai, yaitu tujuannya. Evaluasi sebagai suatu penilaian terhadap tujuan. Tujuan itu dapat jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan pada tahap pengembangan program. Evaluasi formatif ini menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk pengembangan program, agar program dapat dilaksanakan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran. Yang kedua ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program. Evaluasi ini melihat apakah elemen-elemen spesifik seperti fasilitas, tenaga, tempat, atau pelayanan sedang dikembangkan sesuai rencana atau tidak. Selanjutnya evaluasi sumatif. Evaluasi ini yang memberikan pernyataan efektivitas suatu program selama kurun waktu tertentu. Evaluasi ini penting untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya. Yang keempat ada evaluasi dampak. Evaluasi ini menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pada sasaran. Tujuan utamanya adalah menentukan perubahan yang telah terjadi pada variabel bebas selama kurun waktu tertentu. Dan yang kelima adalah evaluasi hasil, yaitu evaluasi yang menilai perubahan atau perbaikan indikator status kesehatan untuk kelompok tertentu. Contohnya, untuk menilai perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas, dan status kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Yang pertama adalah membantu perencanaan di masa yang akan datang, mengetahui apakah sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menentukan kekuatan dan kelemahan program yang sedang berjalan, baik dari segi teknis maupun administratif, membantu menentukan strategi, mendapat dukungan dari sponsor, dan memotivasi. Selanjutnya adalah siapakah yang menilai. Penilaian program penyuluhan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Secara umum, berasal dari pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam adalah pihak yang melaksanakan program itu sendiri, dan pihak luar adalah pihak dari luar program yang akan dievaluasi. Biasanya terdiri atas berbagai ahli sesuai bidang yang akan dievaluasi. Selanjutnya ada waktu penilaian. Yang pertama ini waktu penilaian rutin. Biasanya ini dalam bentuk progress report. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sedini mungkin apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan atau menghambat program tersebut. Yang kedua adalah penilaian berkala, yaitu pada setiap akhir tahap program, bisa setiap 6 bulan, setiap tahun, setiap 2 tahun. Selanjutnya ada penilaian khusus, yaitu tidak direncanakan, dapat dilakukan kapan saja. Hal ini tergantung keperluan program dan dipandang perlu oleh pengelola program. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir, yaitu pada akhir program dengan tujuan melihat pencapaian tujuan.
Selanjutnya, apa saja hal-hal yang dinilai, yaitu penilaian terhadap input terdiri dari teknologi, sarana, dan manajemen. Lalu dinilai pada saat prosesnya, yaitu pada saat kegiatan penyuluhannya. Kemudian dinilai outputnya, keluarannya, bagaimana pengertian sasaran, sikap, dan norma setelah penyuluhan. Dan outcome-nya yaitu penilaian terhadap perilaku sehat. Dan impact-nya nanti adalah ke status kesehatannya. Dan terakhir ada langkah-langkah penilaian. Ada beberapa langkah-langkah dalam evaluasi penyuluhan. Ini menurut Depkes RI tahun 1985. Yang pertama adalah menentukan tujuan evaluasi. Langkah awal ini, apabila tujuan sudah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap komponen-komponen yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah menentukan bagian program yang akan dievaluasi. Bagian program meliputi bagian input, proses, output, outcome, dan impact yang tadi. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan data awal. Data awal ini sangat penting untuk dapat membandingkan antara data sebelum program dilakukan dan dengan setelah program dilakukan. Data awal diperlukan bergantung pada bagian yang akan dievaluasi. Dan yang keempat, mempelajari tujuan program. Tujuan harus dapat diukur dan dapat diobservasi. Tujuan ini juga dapat dilihat dari tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendeknya. Yang kelima, menentukan tolak ukur atau indikator atau kriteria. Untuk dapat menilai, terlebih dulu kita harus menentukan tolak ukur sebagai dasar penilaian. Hal ini berarti nantinya kita akan menilai apa saja. Dan yang keenam, menentukan cara menilai, alat penilaian, dan sumber data. Beberapa cara yang digunakan untuk menilai yaitu dengan studi kasus, pretest, dan post-test tanpa kontrol, atau bisa juga mempergunakan pretest dan post-test dengan kontrol. Pemilihan caranya tergantung pada tujuan evaluasi. Alat yang digunakan dalam penilaian dapat berupa kuesioner, dan sumber data didapat bisa dari data primer, yaitu mengumpulkan langsung dari masyarakat, ataupun data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di masyarakat. Yang ketujuh ada mengumpulkan data. Setelah tujuan ditentukan, tolak ukur sudah disepakati, cara menilai sudah jelas, alat yang digunakan sudah siap, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Data-data dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan dan komponen-komponen yang akan dievaluasi. Dan yang kedelapan adalah mengolah dan menyimpulkan data. Setelah data dikumpul, data dapat diolah secara deskriptif maupun secara inferensial. Selanjutnya adalah yang terakhir, umpan balik atau feedback. Umpan balik ini sangat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui apakah program tersebut berhasil atau gagal. Dengan mengetahui tingkat keberhasilan serta faktor pendukung dan penghambat program, dapat disarankan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program berikutnya. Terima kasih, sekian dari kelompok 6. Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.